Anak laki-lakinya bayar mahar 20 juta. Duitnya tinggal berapa ibu? Habis. Kemudian anak perempuannya setelah menikah dapat suami ngasih mahar 20 juta. Duitnya berapa bu? 30 juta. Habis itu ibu. Itu perlu dipahami. Islam memberikan lebih kepada laki-laki sebagai tanggung jawab. Karena kenapa kok laki-laki dua, perempuan satu? Apakah ada protes wanita zaman dulu? Jawabannya adalah wanita zaman dulu tidak protes karena mereka cerdas. Kenapa begini coba? Ini sekedar gambaran. Kalau sudah Al-Quran menentukan, gini loh ya. Saya buat contoh saja. Ibu punya anak dua, laki perempuan. Anggap saja jangan ibu panjang umur. Ada seorang, bapaknya meninggal dunia. Bapaknya punya uang 30 juta. Betul, dengar kan? 30 juta. Lalu cara baginya gimana? Anak laki-laki dapat berapa? 20 juta. Anak perempuan dapat berapa? 10 juta. Waktu ditinggal abahnya itu sudah dewasa pada mau menikah. Coba ibu merenung sebentar saja. Waktu menikah rupanya tradisi di kampung itu, maharnya kalau orang mau menikah itu adalah 20 juta. Akhirnya kebetulan di acara bareng deh biar nggak banyak biaya. Anak lakinya menikah, anak perempuan menikah. Kan laki-laki harus bayar mahar. Anak perempuannya dapat mahar. Nikah. Setelah menikah anak laki-lakinya bayar mahar 20 juta. Duitnya tinggal berapa ibu? Habis. Kemudian anak perempuannya setelah menikah dapat suami ngasih mahar 20 juta. Duitnya berapa bu? 30 juta. Habis itu ibu, coba direnungi sebentar. Habis itu bu, punya anak 10. Wah, banyak banget. Anak laki-laki kalau punya anak yang nafkahi siapa? Nafkahi bapaknya. Anak perempuannya punya anak 16. Nak wajib nafkahi enggak? Enggak. Belum ini belum dipanjangkan ke sana. Sudah, kalau sudah Al-Quran berkata, jangan kita mencoba. Bahkan khawatir ya, kalau sudah Al-Quran menyebut, ini sekedar gambaran aja, begitulah. Biarpun dalam kenyataan kadang tidak seperti itu, tapi ini mencontohkan, kan ada tanggung jawab yang ngasih nafkah siapa? Suami. Biarpun terjadi di masyarakat ada suami malas-malasan, itu kan karena dungunya dia. Bukan karena syariat Islam. Syariat Islam adil seadil-adilnya. Waktu ibu nikah dulu, ibu ngasih mahar atau suami ngasih mahar? Mau dibalik juga itu, nggak ada protes. Enak aja, sama-sama senengnya, kok saya ngasih mahar? Nggak dong, nggak ada laki-laki ngomong gitu ibu. Nggak ada. Nafkah pun nggak ada. Laki-laki berkata, kok bisa? Ini kan menikah kan sama-sama senang, anak bersama. Kenapa kok nafkah atas saya? Nggak ada yang protes bu ya. Jelas bu ya? Indahnya Islam. kenapa laki-laki lebih banyak? Ada 4 alasan. Pertama, laki-laki sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu kewajibannya 5. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan berapa, pakaian berapa, tempat tinggal berapa, pendidikan, sekolah sekarang mahal, perhatian berapa. Laki-laki itu semua. 2, laki-laki yang menanggung mahar dalam hal pernikahan, mahar belanja. 3, laki-laki sebagai tulang punggung keluarga ketika dia menjadi wali. Saya laki-laki, anak perempuan tak ada, tapi adik saya yang laki-laki punya anak perempuan, saya walinya. Wali bukan sedang dicari waktu nikah, sekolah dia. Nah, itu. Kalau dalam suku yang menanggung itu mama dari pihak ibu. Saya punya emak, mak saya punya saudara laki-laki, mama saya. Dalam beberapa suku, baik Minangkabau maupun yang berdekatan. Nah, tapi kalau dalam Islam, dalam hukum syariat, enggak. Ayah saya laki-laki, adik saya laki-laki, anaknya perempuan, saya walinya, saya bertanggung jawab, maka saya harus punya harta. 4, tak dapat dinafikan, perempuan akan menghormati laki-laki yang punya kekuasaan, paling tidak kuasa dalam hal harta, maka diberikan itu kepada laki-laki, bukan sebagai diskriminatif terhadap perempuan. Itu perlu dipahami. Islam memberikan lebih kepada laki-laki sebagai tanggung jawab. Karena beban laki-laki berat, maka dia dikasih banyak. Jangan salah paham tentang ini.